Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pembelajaran Value for Money Audit. Namun, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ireneta Kendare dengan NIM 200611041114. Yang kedua ada Shalomita Malmedi dengan NIM 210611040125. Yang ketiga ada Ricky Waro dengan NIM 200611041224. Dan yang terakhir ada William Paendong dengan NIM 220611040155. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pengertian value for money. Value for money sendiri adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada ketiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui konsep value for money ini memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Berikut definisi dan pengertian value for money dari beberapa sumber. Menurut Mardiawan dan Sugianti, 2010, value for money adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Kedua, menurut Mardiawan 2015, value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Ketiga, menurut Mardiasmo tahun 2002, value for money adalah konsep penghargaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Keempat, menurut Ardila 2015, value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non-keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kinerja sektor publik. Manfaat value for money. Manfaat value for money dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan pemilu. Sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik, selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Menurut Mardiasmo tahun 2002, manfaat penerapan value for money bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya pencematan dalam penggunaan input. Keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada keuangan dan audit kinerja tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Berikut audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien.
Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standard 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, melakukan pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. 3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. 4. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. 5. Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. 6. Menggunakan prosedur kinerja yang efisien. 7. Menggunakan sumber daya staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. 8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Yang ke-9, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisien. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi meliputi yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian internal. Yang ketiga, memuji sistem akuntansi dan pengendalian internal. Yang keempat, melaksanakan audit. Yang kelima, menyampaikan laporan. Audit efektivitas. Menurut audit komision, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. 3 kategori kegiatan value for money audit, yaitu yang pertama, by production value for money work. Yang kedua, an arrangement review. Yang ketiga, performance review. Standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintah adalah standar umum, standar pekerjaan lapangan audit kinerja, standar pelaporan audit kinerja. Thank you for watching teman-teman.